Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 15 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar memakan akan daging dan meminum darah-Mu ya Yesus, terhubung dengan Engkau dan menerima hidup daripada-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hendra Tangka. Kepada Saudara Hendra, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Pagi ini kita akan ikuti Renungan Pagi 15 Mei 2024 dengan judul Sumber Kehidupan Kekal. Ayat tema kita pada pagi ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Keselamatan jiwa membutuhkan perpaduan kekuatan manusia dan kekuatan ilahi. Allah tidak bermaksud untuk melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi standar kebenaran. Manusia mempunyai bagian untuk dilakukan. Kemanusiaan harus bersatu dan bekerja sama dengan keilahian. Kasih karunia dan kecukupan telah disediakan secara berlimpah bagi setiap jiwa. Namun, untuk menerima hal ini, umat manusia harus bersatu dengan penolong ilahinya. Kecuali atas kemauan mereka sendiri, laki-laki dan perempuan bersedia meninggalkan perbuatan dosa mereka. Kristus tidak dapat menghapus dosa mereka. Manusia harus dengan sepenuh hati bekerja sama dengan Allah. Dengan rela menaati hukum-hukumnya, menunjukkan bahwa mereka menghargai pemberian kasih karunia yang besar itu. Merasakan ketergantungan mereka kepada Allah, beriman di dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, mengharapkan daya guna dan kesuksesan hanya jika mereka selalu menjaga Tuhan di hadapan mereka. Demikianlah pria dan wanita mematuhi perintah. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Namun, usaha manusia saja tidak cukup. Usaha manusia tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa kuasa ilahi. Manusia sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk bergulat dengan kuasa kegelapan. Oleh karena itu, Kristus mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan dan datang ke dunia ini agar Dia dapat bekerja sama dengan kita. Kepada mereka yang mau menerimanya dan percaya pada kuasanya untuk menyelamatkan, Dia memberikan kuasa kebenarannya. Dia memberi mereka kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Yohanes 1 ayat 12-14 dan ayatnya yang ke-16. Para agen manusia harus ingat bahwa mereka sendiri tidak mempunyai jasa-jasa apapun untuk dipersembahkan kepada Allah. Kristus adalah sumber mata air kehidupan, satu-satunya jaminan bagi keselamatan kita, satu-satunya sumber kehidupan kekal. Dialah pencipta dan penyempurna iman kita. Pekerjaan yang besar dan agung dalam menyempurnakan karakter tidak dapat terselesaikan tanpa pertolongan yang selalu siap disediakan oleh surga. Manuskrip 49 tahun 1901. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Mari kita baca ayat 11 dan 12 yang berbunyi, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup." Inilah pentingnya memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita, sebab Allah Bapa mengaruniakan hidup yang kekal itu di dalam Anak-Nya. Hidup yang kekal itu bukan sesuatu yang terpisah dari Yesus. Yesus itulah hidup yang kekal. Kita harus menerima Yesus untuk menerima hidup yang kekal. Dan hal ini sudah dinyatakan oleh Yohanes dalam Injilnya. Yohanes 1 ayat 4 yang berkata, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia." Hidup yang kekal itu bukan sesuatu yang terpisah dari Yesus, tetapi di dalam Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Kita harus makan daging Yesus dan minum darah Yesus, agar kita mempunyai hidup yang kekal. Bagaimana caranya untuk makan daging Yesus dan minum darah Yesus? Ayat 56 menjawab. Yohanes 6 ayat 56 berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Nah, apakah maksudnya tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita? Itu artinya kita menerima Roh-Nya. Sebab oleh kehadiran Roh-Nya Yesuslah kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy volume 2 halaman 276 paragraf 2. Yesus menggunakan roti sebagai gambaran untuk menggambarkan kuasa Roh-Nya yang menghidupkan. Jika saudara baca Yohanes pasal 6, maka dengan jelas Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup, dan memakan roti hidup sama dengan memakan dagingnya Yesus dan minum darahnya Yesus. Dan ingat juga kutipan berikut ini tentang tinggal di dalam Yesus, yaitu oleh menerima Roh-Nya. Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 320 paragraf 1. "Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita artinya selalu menerima Roh-Nya Yesus. Secara konstan menerima Roh-Nya Yesus. Jadi, tinggal di dalam Yesus itu adalah dengan selalu menerima Roh-Nya Kristus, dan juga tinggal dalam Yesus sama dengan memakan daging Yesus serta meminum darah Yesus. Sebab daging dan darah Yesus itulah hidup Yesus yang adalah Roh-Nya. Karenanya, pasti ada hubungan antara memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus
dengan selalu menerima rohnya Yesus, yaitu Roh Kristus. Roh Nubuat berkata dalam The Home Missionary tanggal 1 Desember tahun 1894 paragraf 6. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mereka menerima hidup dari Kristus, sama seperti ranting menerima makanan dari pokok anggur. Allah menolong kita untuk bergerak dengan sehat, kokoh, karena kita sedang makan dan minum daging dan darah anak Allah. Perhatikan Roh Nubuat menghubungkan makan daging dan minum darah Yesus dengan menerima hidup Yesus. Dan dengan menerima hidup Yesus, sama seperti ranting menerima makanan dari pokok anggur. Inilah dasarnya Yesus adalah sumber kehidupan kekal, sebab Bapa telah karuniakan hidup itu di dalam anaknya. Dan jika kita tinggal di dalam anak Allah, yaitu dengan menerima rohnya, maka itu sama dengan menerima hidup dari Yesus. Inilah kebenaran yang penting dipahami oleh umat-umat Allah. Hidup yang kekal itu sudah harus mulai diterima di dunia ini. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Agar kita dapat bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan kemuliaannya, maka kita harus pertama-tama menerima Kristus sebagai hidup kita, yaitu oleh menerima rohnya. Sebab rohnya Yesus itu bukan oknum lain, tetapi hidupnya Yesus itu sendiri. Jadi, meskipun kita mati, namun oleh karena hidup Yesus sudah tinggal di dalam kita, maka saat Yesus datang, kita menerima kebangkitan. Oleh memiliki rohnya Yesus yang adalah hidupnya, itulah jaminan hidup kekal bagi kita. Inilah pentingnya kita memahami rohnya Yesus itu adalah hidupnya Yesus. Dan jangan lupa, kita harus minta setiap waktu, setiap hari, untuk kehadiran rohnya Yesus dalam hati kita, mengizinkan roh tersebut bekerja mengubahkan kita menuju kepada kesempurnaan, dan saat Yesus datang, keselamatan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran vital pada pagi hari ini. Yesus adalah sumber kehidupan kekal, dan kami harus memakan dagingnya serta meminum darahnya, agar kehidupan kekal menjadi bagian kami. Dan caranya hanyalah dengan menerima rohnya Yesus. Sebab dengan menerima roh Kristus, kami tinggal dalam Dia dan Dia dalam kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua membuka hati, agar Kristus tinggal dalam kami dan kami dalam Kristus. Dan pada akhirnya, bila mana Yesus datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.